Beberapa petugas pemadam kebakaran terjebak dalam kobaran api yang berkobar. Tepat ketika mereka hampir putus asa, sebuah helikopter tiba akhirnya menyelamatkan mereka meskipun mereka telah kehilangan seorang rekan satu tim. Setelah beristirahat beberapa hari, mereka menghadapi misi baru. Namun, tim tersebut harus terdiri dari 6 anggota sehingga kapten memilih satu anggota secara acak. Ketika helikopter tiba di lokasi yang ditentukan, semua orang melompat keluar. Hanya pendatang baru yang begitu ketakutan hingga kehilangan kendali atas parasutnya dan akhirnya tergantung di pohon, membuatnya mendapat tatapan mengejek dari yang lain. Tak lama kemudian mereka tiba di lokasi kebakaran dan mendirikan kemah di area yang aman. Mereka kemudian menggali sekat bakar antara api hutan dan desa, berniat untuk memadamkan api dengan api. Tanpa diduga, kobaran api tiba-tiba meletus di belakang mereka, membuat semua orang berlarian menyelamatkan diri. Seorang anggota camp yang kembali dari mengambil air mendapati camp tersebut juga dilahap oleh api. Ia kemudian bergegas masuk ke dalam tenda, mengambil telepon satelit dan sebuah gitar. Namun tepat ketika mereka berhasil keluar dari zona kebakaran, mereka bertemu sekelompok penduduk desa yang bersenjatakan peralatan. Ternyata mereka lah yang menyalakan api di belakang mereka. Tanpa sepatah kata pun, anggota tim bergegas menghampiri dan terlibat perkelahian. Saat konflik memanas, kepala desa datang mengaku belum menerima pemberitahuan. Karena kehilangan peralatan, anggota tim terpaksa beristirahat. Keesokan harinya, tim kembali ke desa dan menyelesaikan konflik dengan penduduk desa. Saat situasi tampak membaik, api kembali berkobar. Melihat kobaran api yang berkobar, ketua tim terpaksa memanggil kepala desa dan menjelaskan situasinya. Kepala desa yang mengamati kobaran api menyadari betapa gawatnya situasi ini. Namun pria itu telah menjatuhkan satu-satunya ponselnya ke air, memutuskan kontak dengan dunia luar. Tepat ketika sebuah helikopter datang untuk menyelamatkan penduduk, sebelum mendarat petugas pemadam bernegosiasi karena kelebihan muatan. Setelah negosiasi, mereka terpaksa membawa anak-anak itu pergi. Mobil hancur di tengah perjalanan memaksa mereka mencari tempat terbuka untuk mendarat. Mereka memasukkan anak-anak ke dalam kokpit, tetapi helikopter tidak mau lepas landas. Akhirnya pria itu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan anak-anak. Tim lawan hanya berjarak sekitar 200 meter dari sungai, namun mereka terjebak api. Sang kapten harus membersihkan jalan di depan. Ketika sang kapten kembali dan memberitahu semua orang bahwa mereka boleh lewat, ia sendiri pingsan karena asap tebal sehingga rekannya harus menjeretnya maju. Saat itu sebuah pesawat Air Marquez muncul di atas hutan, tetapi tidak dapat menemukan kedua pria itu di balik asap tebal. Rekannya kemudian melepaskan helm sang kapten dan melemparkannya ke udara. Pesawat penyelamat akhirnya menangkap sinyal dan semua orang diselamatkan.